Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, oleh karena kasih Tuhan kita dapat beribadah bersama, kita dapat berkumpul bersama, kita berbahagia. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita mengucap syukur oleh karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia selalu ada bagi kita dan kita mengucap syukur oleh karena kasih.
menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi bilik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Mazmur pasal 2 ayat 8. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak pada pagi hari ini. Dengan hati yang tulus, ikhlas kami datang kepada-Mu, menyembah kepada Tuhan, mempersembahkan segala sesuatu, diri kami dan harta kami, hidup kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mempersembahkan kepada Dikau sebagai satu persembahan yang agung di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, pimpin kami terus dalam hidup ini. Langkah-langkah kami Engkau selalu atur, dan biar kami hidup sesuai dengan firman-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama dengan Engkau pada waktu Engkau hadir dalam dunia ini lagi, dan mengangkat kami semua masuk dalam kerajaan. Terima kasih banyak seluruh jemaat Tuhan yang belum hadir, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Percepatkan langkah mereka, dan biarlah mereka boleh datang di tempat ini, boleh bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama Tuhan, mempersembahkan hidup kami kepada Engkau. Berdoa bagi mereka yang melayani pekerjaan Tuhan hari ini, Tuhan Engkau memberkati mereka, pakai mereka menjadi alat dalam tangan Tuhan, agar supaya mereka boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami pakai untuk memuliakan nama Engkau. Inilah doa kami serahkan semua kewaktian atau rangkaian ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Kita mau memuji dan memuliakan nama Dia, karena Dia ada selalu untuk kita. Kita mau berikan untuk kita untuk Tuhan. Dalam hatiku ada Tuhan, di dalam nyanyian kemenangan iman nomor 108. Yeah.
nyanyian kemenangan doa nomor 165, ada damai dalam jiwaku. Kasihnya kepada kita, bersyukurlah.
kehidupan kita adalah hari yang terbaik, karena rancangannya pasti yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Hari terbaik kita akan menyanyikan pujian ini.
Sebelum kita akan berikan kita ada kesaksian dari Ibu Lina, kami silakan yang kami berikan kesaksian. Karena Tuhan terlalu baik bagi saya. Maaf ya, saya lagi pilek keras di mana beberapa 2 bulan ya, 2 bulan saya sebenarnya ingin bersaksi, tapi belum ada waktu. Nah ini juga bilang sama Pak Ayat, tapi terlambat ya. Nah beberapa udah 2 bulan ini saya dengar firman Tuhan, baik itu Mas Heri, Pak Ayub maupun Mas adanya Mbak Ambar, lupa Fendi ya, Fendi dulu masih kecil, sekarang udah jadi pendeta penginjil ya, beritakan firman Tuhan. Puji Tuhan, dimana saya minggu saya datang ke tetangga main-main gitu ya. Nah di sini tetangga ini saya berbicara sama mereka. Di sini ada yang satunya Islam, yang satunya Kristen, Katolik ya, masuk Islam. Nah yang satunya Islam, dia ngaji ya, sembahyang gitu. Nah saya ini kan Kristen, saya bicara sama mereka. Terus ibu yang Katolik dari Islam ini bilang, Bu, ada orang cerita sama saya, ada ibu cerita sama saya, dia bilang gitu. Gimana toh? Tentang persepuluhan. Tiap hari gereja ini selalu ngomong persepuluhan terus. Ya, persembahan terus, persepuluhan. Memang itu, saya bilang, memang itu itu. Tapi ini apa Bu? Pendetanya itu korupsi katanya, korupsi persepuluhan. Oh, Mas Hedi bilang persepuluhan, Pak Ayu bilang persepuluhan. Memang itu ada di Alkitab. Memang harus setiap gereja memang harus dibicarakan. Tapi kan setiap hari dan setiap minggu ya, memang dibicarakan. Kalau jemaat udah tahu, ya udah silakan dikerjain. Memang itu kewajiban dan juga itu sebagian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau diberkati apa enggak ya? Diberkati bukan berarti ada uang itu tidak. Juga kekuatan, kesehatan. Nah itu Tuhan akan memberikan semuanya itu kepada kita. Nah ibu itu bilang, saya bilang, Bu, kalau nggak percaya silakan lihat. Saya bilang itu, lihat di Maleakhi ya, Maleakhi pasal 3 ayat 9-10. Silakan baca di situ. Dia diam saja ya. Nah habis itu Mbak ini, saya udah bilang banyak-banyak. Mbak ini bilang apa? Kalau gitu, jemaat itu kalau diomong itu persepuluhan atau persembahan tiap hari diomong gitu, dia nanti entek loh katanya gitu. Dia ngomong entek, tapi diomong tapi ya, lalu penyerahan dia ya nanti dulu ya seanunya kita, hati kita tuh bagaimana ya. Nah kalau punya ya kasih, kalau enggak ya sumpah masa bilang ini. Kalau kita disuruh cuci piring kan, tapi orang pasti kan kalau yang pelanggan kita cuci piring ya kasih 10 dikumpulin loh. Saya bilang itu sampai 1 bulan baru kasih ada berapa, enggak harus begini enggak, yang penting dari kita, saya bilang gitu. Jadi saya jalan sama mereka. Habis itu baru Mbak ini bilang apa yang Islam ini? Oh yang aku mendingan
pindah di Islam, dia bilang gitu. Dia terus terang loh, ada saya nih pindah di Islam. Sorry ya Mbak, saya bilang gitu. Saya sampai, sorry ya Mbak, aku nggak mau. Aku dikasih 10 juta nggak mau. Aku dikasih puluhan juta ataupun 1 miliar aku nggak mau. Aku dikasih rumah 1 juta aku nggak mau. Saya bilang gitu. Bagaimana dengan jemaah di sini? Dikasih tantangan seperti itu mau nggak? Hah? Ya pertahankan. Bapak ibu punya anak. Kalau mereka nikah sama orang Islam bagaimana? Sama cinta. Mereka cinta sama cinta. Setuju nggak? Saya punya anak Charles. Saya kalau dia nikah sama Islam, saya tidak mau. Lebih baik putus. Ya udah suka cincin ya. Kalau dia memang nggak mau setia sama Tuhan, putus saja. Ya. Bagaimana dengan ibu? Ini tantangan loh ya. Tantangan untuk ibu. Dan saya mengucap syukur juga. Pak, udah sama Mas Heri ya. Nah, udah penuhi di sini kok. Oh, Heru ya. Eva sama Heru udah. Nah, cuma ini udah penuhi ini ya. Nah, terus siapa lagi? Anaknya Bu Sri, Nurul, udah bawa jiwa. Apa kita tidak senang ya? Jangan mau kita disuruh pindah seperti itu. Bapak ibu saya, wah ayo Pak, ayo udah tahu bapak ibu saya. Bapak ibu saya itu orangnya keras tentara, keras. Nggak pernah ngajarin saya dari kecil sampai besar ataupun saya mau nikah, kamu harus nikah sama orang ini. Kamu jangan nikah sama orang ini. Enggak pernah. Saya sendiri dari dulu adik saya 5 itu yang saya suka cari gereja itu saya sendiri. Enggak pernah. Ya, enggak pernah. Kamu lagi di sini? Enggak. Saya sendiri jalan cari sampai hari ini. Karena apa? Roh ada di dalam hati kita. Kita udah sebagai anak-anak Tuhan. Lihat di Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Memang kita harus belajar sedikit demi sedikit ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, ada 9 ya. Damai sejahtera, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saya ini barangkali kita semua nggak bisa menguasai diri ya. Makanya belajar, makanya setia. Ada kesetiaan kok, setia sama Tuhan. Jangan hanya apa? Ben dipanggil sama Mas Fendi bilang apa? Mas Fendi bilang kali dulu tuh. Dibilangin rohani oke ya. Kamu mau nggak maju dalam rohani? Mau? Hah? Kita memang harus apa namanya? Menjadi berkat, harus kita maju dalam rohani. Bukan balik lagi sok rohani. Ya enggak, memang kita harus maju kok ya. Harus maju berjuang. Di Efesus, ya toh, Mas Heru bilang apa? Di Efesus toh, Efesus pasal 5 ayat 10 sampai 20. Kita harus berjuang, berjaga-jaga, berdoa. Betul nggak? Habis itu kita mencari Tuhan di Matius pasal 5 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Makanya kita kerja, akhirnya kita berapa jam toh di gereja? Di gereja kayaknya hanya 2 jam. Lakukan seperti itu. Toko buka toko tutup kayak di NTT. Kol apa kol? Angkutan ya, angkutan oto kalau di NTT. Oto itu tidak ada yang jalan, tidak ada, semuanya itu berjalan. Jadi itu yang utama, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, apa itu bunyinya? Siapa yang tahu? Di dalam Yohanes pasal 14 ayat
Nah, ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aduh, enak. Kok bisa-bisanya suruh pindahin loh. Aku mau loh, ya. Aku mau dikasih rumah. Sekarang juga aku mau. Mendingan aku bilang enakan. Bahwa ide juga mau, ya. Siapa yang kayak gini? Pertahankan ya Bapak Ibu punya anak-anak ya. Jangan aku cinta sama dia, aku cinta sama dia, tapi dia ikhlas. Untuk apa? Ya, udah tahu kok di Yohanes itu udah tahu pasal 14 ayat 6. Ya, kita mau pindah lagi untuk apa? Ya, nah itu. Jadi saya bersaksi untuk menguatkan kita semua, untuk menguatkan Bapak Ibu supaya kasih tahu anak-anak, ya. Kasih tahu anak-anak supaya jangan kita terpengaruh. Ataupun muda-mudi di sini ya, muda-mudi di sini ingat, jangan cari ke seberang sana. Di sini juga banyak muda-mudi harus satu. Silakan pilih dengan hati masing-masing, ya, jangan dipaksa. Nah, dengan hati masing-masing, ya, pertahankan keselamatanmu dan keselamatanmu. Oke? Ya, puji Tuhan supaya kita pulang membawa berkat. Direnungkan di rumah, ya. Puji Tuhan, saya ingin memuji Tuhan, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Saya ingin memuji Tuhan bersama dulu kecil-kecil tuh Mbak Eva, ya. Bu Diani ini yang centil banget, Bu Diani. Ini muda-mudi ini udah pernah kalah Bu Diani. Muda-mudi ayo Bu Diani. Mbak Abar. Terus ini siapa lagi tuh? Namanya Mbak Tri. Siapa? Nurul. Ayo maju. Mbak Nurul, Eva.
Biarlah kesaksian dan pujian yang telah disaksikan oleh Tuhan berkati kita semua di mana kita berada, kita dapat menjadi berkat. Saat itu kita akan memberikan persembahan kita dengan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nanti ada persembahan di depan, persembahan amplop, bangku pertama, dilanjutkan bangku yang kedua dan seterusnya, dan nanti dilanjutkan persembahan kantong yang akan diedarkan oleh Ibu Elvina dan Ibu Eva. Dan ini untuk persembahan kantong akan diberikan untuk Takerwin 2 ya, untuk Takerwin 2 dibantu untuk Takerwin 2. Sebelum persembahan kita akan berdoa terlebih dahulu, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur oleh karena kasih Tuhan. Saat ini kami berikan persembahan, memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan, sebagian berkat yang diberikan kepada kami. Biarlah Engkau sudah kuduskan persembahan ini, biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk kemuliaan nama saja. Engkau berkati setiap tangan anak-anaknya yang memberikannya, untuk berkati mereka di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga mereka. Engkau juga berkati untuk yang mengelola persembahan ini Tuhan. Baca syukur Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan puji nama Tuhan, serahkanlah. Berjaya
bulan ini. Saya undang kembali Bapak Ibu Saudara kembali berdiri. Ya Allah yang selalu ada di dunia, yang memberikan rancangan yang terbaik buat kita. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, Engkau sangat baik pada kami. Oleh sebab itu Tuhan, mengucap syukur Tuhan, karena hari ini kami ada, itu semuanya karena kemurahan. Hari ini kami ada, karena semuanya karena kebaikan Tuhan Yesus. Karena Engkau
lagi hamba yang menyampaikan, sehingga bukan dari dalam hati hamba ini, tapi Tuhan sendiri berbicara. Sehingga kami lakukan menemukan di dalam memikul salib menjalani hidup kami benar, supaya nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Kau juga memberkati setiap jemaat yang dihormati, yang selalu diperbaharui dan diperbaharui dan kehidupannya. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerang firman Tuhan hari ini ke dalam kalimatnya dan siap menjadi kata-kata. Dan kami siap mendengarnya untuk melakukan menjadi pelaku firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat bersama pagi semuanya. Siap berkati Tuhan. Ya, kalau siap berkati Tuhan, di salah kiri kanan, kamulah warga kerajaan surga. Senyum ya. Siap jadi warga kerajaan surga? Amin ya. Mari kita buka, langsung saja kita buka di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Yang mengatakan Amin pertama kali membaca ayat yang pertama. Sudah siap? Sudah dibuka? Ya, Mas Noel yang membacakan ayat yang pertama ya. Matius 25 ayat 1. Pada waktu itu, kalau kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Berkatilah orang senantiasa membaca dan mendengar firman Tuhan. Pelaku firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat ya, gadis-gadis ini ya, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ini sering kita dengar di sekolah minggu, bahkan dulu kita pernah mendramakannya ya, mendramakannya dalam kisah ini. Nah, mari kita belajar tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Di sini dikatakan pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil beritanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa kerajaan surga ini berarti warga kerajaan surga. Yaitu orang yang di sini bukan mengatakan ini orang benar dan ini orang fasik. Ini orang berdosa, ini orang yang sudah bertobat. Ataupun ini yang sudah bertobat, ini yang belum. Tetapi ini dikatakan di sini bahwa pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis. Jadi ini semuanya itu adalah orang yang sudah diselamatkan. Bukan orang yang belum diselamatkan. Mereka ini adalah orang-orang pilihan. Yesus di sini tidak mengatakan tentang hal yang orang berdosa, hal yang orang bertobat, bukan. Tapi langsung dikatakan bahwa seumpama 10 gadis yang mengambil berita dan pergi menyambut mempelai laki-laki. Jadi dia sudah diselamatkan. Itu ayat yang pertama. Silakan yang mau membacakan yang kasih itu saya minta yang ayat yang kedua. Masih 12 ayat yang kedua, 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Terima kasih. Di sini dikatakan bahwa 5 di antara bodoh, 5 di antaranya bodoh dan 5 di antara bijaksana. Sangat ironis, sangat ngeri. Ternyata di dalam persekutuan, di dalam keluarga ini ada yang dikatakan bodoh dan ada yang dikatakan bijaksana. Siap menjadi yang bijaksana?
Amin. Jadi siapakah orang bodoh ini? Siapa yang dikatakan dari bodoh ini? Menurut Alkitab, dari bodoh ini adalah orang dia mendengarkan firman, tetapi dia tidak mau melakukannya. Dia ada di antara orang-orang dunia. Dia di antara orang-orang yang sudah dikasih Tuhan. Dia sudah bertobat. Tetapi dia tidak mau melakukan setiap firman. Firman Tuhan mengatakan bagi orang yang mendengarkan lalu seperti batu ya, di atas batu mendengarkan langsung hilang ya. Dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi yang bijaksana ini adalah seorang yang telah berdoa firman, jadi sudah mempersiapkan dirinya, mempersiapkan pelita dan lampunya, pelita dan minyaknya, pelita dan minyaknya. Orang bodoh ini tidak mau bertanggung jawab apa yang akan dilakukannya. Jadi menjadi seorang pelaku firman. Kita akan belajar sedikit-sedikit. Ayat 3, mempersilakan. Ayat 3. Ayat yang ketiga, gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Dikatakan di sini gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Di sini katakan tidak membawa minyak. Minyak itu ada sesuatu yang tidak kelihatan. Karena apa? Dibuli-buli ya, dibuli-buli apa? Kalau buli-buli kayak ini ya, yang kecil ini ya. Apa yang ini? Tom lagi, betul ya, kecil itu mungkin ya. Pokoknya pakai minyak gitu ya. Kalau sekarang kelihatan ya minyaknya ya, karena dasarnya plastik ya. Atau dulu itu dibuli-bulinya adalah sesuatu yang minyak, sesuatu yang tidak kelihatan karena ada di dalamnya. Gadis yang bodoh itu membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sudah berarti seperti ini, orang yang selalu sibuk hal-hal yang kelihatan ke gereja supaya pandang orang dia rajin, dia membaca Alkitab, dia pakai kaos salib, pakai aksesoris yang lain, semuanya berbau salib. Apakah itu boleh? Tetapi dia tidak berani mengikut salib, tidak berani menerima konsekuensinya. Itu sebagai orang yang beriman, dia harus melakukan mengikut salib. Firman Tuhan mengatakan apa yang bukan apa yang dilihat oleh manusia, tetapi apa yang dilihat oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Mendengar firman Tuhan langsung bilang, firman itu sudah karena terlalu lama di atas batu dan Tuhan mati, firman itu jadi dia mendengar firman, tapi tidak melakukannya. Dia sering ke gereja, tapi pulang berantem. Dia sering ke gereja, tapi suka pukul-pukul. Pulang gereja ngerumpi, jelek-jelek tetangga. Segala hal yang tidak benar dilakukannya. Pura-pura baik di depan orang. Boleh di depan dia. Tapi wah,
Mas ya. Inilah yang dikatakan orang Kristen yang sangat munafik, orang Kristen munafik. Yang kelihatannya di depan matanya baik, tetapi di belakangnya pun menjelek-jelek. Inilah ada orang-orang yang munafik di hadapan Tuhan. Berbeda dengan gadis bijaksana, dia memiliki ketulusan. Dia bisa memancarkan dari dalam keluar. Apa bedanya kemunafikan dengan ketulusan? Kemunafikan menutupi sesuatu yang dalamnya itu sudah busuk, sudah rusak. Karena tidak pernah berbahagia dari menolak. Saya ini tidak biasa, saya orang yang tidak bisa berubah, memang saya susah. Jadi setiap firman Tuhan masuk di gereja setiap minggu, ada terbentangan. Ada terbentangan. Setiap tegur, menegur melalui teman-teman yang mengambil anaknya terbentangan. Tetapi apa yang dimaksud dengan ketulusan? Ketulusan itu yang terpancar dari diri dalam diri kita keluar. Keluar dengan seperti buah-buah lagi. Keluar sehingga orang itu berterus. Dan inilah perbedaan antara gadis bodoh dengan gadis bijaksana. Sama-sama membawa berita, sama-sama mau datang menyambut mempelai laki-laki. Tetapi perbedaannya, dia tidak membawa ini. Dia tidak pernah mempersiapkan hal yang tidak kelihatan. Seorang dari bijaksana itu mereka tidak sibuk hanya di luarnya saja, tetapi juga mempersiapkan dari hatinya itu bersih dalam pelayanan, hidupnya benar, motivasinya tulus. Datang kepada Tuhan dan tulus. Itu yang membedakan. Sehingga orang-orang bodoh itu tidak mau mempersiapkan hal yang dia maunya ribet ke gereja. Kalau isu ribet mending kamu juga saja. Gereja bawa Alkitab ribet, tapi saya bawa Alkitab karena saya nggak bisa ya, karena saya nggak bisa baca apa Alkitab ini harus pakai kacamata. Tapi kalau gelap sudah tidak bisa. Ya. Sibuk ini kayak kemarin pas kita camping itu ya, kalau dia camping itu ya. Karena tidak persiapan, saya tidak persiapan, dia kedinginan. Itu sampai itu saya sudah kapok. Karena kedinginan tidak persiapan. Berbeda dengan gadis yang bijaksana ini, memiliki hati yang bersih, hati yang suci, hidup di dalam kebenaran dan memiliki motivasi mengikuti Tuhan dengan benar. Ayat yang kelima, ada yang dikasih Kristus untuk membacakan. Tetapi karena Tuhan itu lama tidak datang juga, mengaturlah mereka semua lalu bertidur. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, berarti bisa dikatakan dia terlambat datang, ataupun dia ini
mundur datangnya. Ngantuklah mereka semuanya lalu tertidur. Karena saya bingung, ini apa ya, ilustrasinya apa ya? Saya kok tertidur, sama-sama tertidur. Apa ya, kadang-kadang sampai ini maksudnya sama-sama tertidur, ini mati. Tapi apa ya, maksud mati, tapi saya juga pengertian bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelemahan. Meskipun sudah bijak, meskipun sudah lahir baru, meskipun sudah kita menjadi orang pilihan, tapi benar kita masih memiliki yang namanya kekurangan. Mari kita terus dan sudah hati mengakui kelemahan kita, membereskan kekurangan kita dan tidak mengulangi kesalahan kita. Jadi Pak Adi memang aku ini mudah jatuh, mudah maksudnya dalam dosa. Aku ini orangnya emosi kan. Aku ini orangnya gak sabaran. Terusnya gini lah, kayak gila aku lah. Orang membuat alasan supaya menjatuhkan dirinya ke dalam dosa, mengaku bahwa dirinya lemah, menyalahkan dirinya, oh iya aku ini uang. Tapi pada dasarnya justru kelemahan dan kekurangan itu bukan alasan kita membuat dosa. Justru buat dosa, tapi dengan kelemahan itu, dengan kekurangan itu menjadikan kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita tahu kelemahan kita, kekurangan kita. Karena aku kekurangan itu jadi aku mencuri. Aku kekurangan itu jadi aku korupsi. Tetapi dengan kelemahan ini, semakin kita hidup melekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang baik, hubungan intim dengan Tuhan, supaya hidup kita bergantung pada Tuhan dan siap memuliakan nama Tuhan. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita semakin bergaul dengan firman Tuhan. Bukan alasan kiri kanan supaya kita jatuh dalam dosa. Berulang-ulang dengan permasalahan yang sama. Ini kadang-kadang orang yang jatuh dalam dosa yang sama dengan disengaja. Itu kadang-kadang kasih tahunya juga kadang-kadang orang berusaha seperti itu. Tetapi jika orang yang mendengarkan firman Tuhan, orang yang sadar akan kebenaran firman Tuhan, dia mau menyerahkan kelemahan itu kepada Tuhan untuk selalu berbahagia. Siap kembali Tuhan. Hari kita baca yang ke-6. Mau silakan. Matius pasal 25 ayat yang ke-6 dengan bunyinya, waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Waktu tengah malam terdengar suara orang yang berseru, mempelai datang. Siapa yang bangun? Apakah hari gadis yang bodoh saja? Apakah gadis yang bijak saja yang bangun? Tentu saja tidak. Tapi semuanya itu adalah yang bangun. 10-10-nya itu adalah orang yang bangun. Yang tidak dapat diartikan menurut saya. Orang-orang ini, 10 orang ini tahu yang namanya kebenaran, tahu yang namanya kasih Tuhan, tahu yang namanya inilah keselamatan. Tetapi sayangnya hanya 5 orang yang mengenal itu, yang tahu kebenaran tentang Tuhan. Dan 5 hal lagi adalah
hanya di luarnya, hanya dengan kemunafikannya. Ke gereja untuk anak-anak, ke gerejanya untuk berjumpa dengan teman-temannya, ke gereja yang dipanggil supaya aku ini orang Kristen. Pelayanan hanya untuk wah-wahan, saya sekarang berpelayan. Gereja yang bertanya, tidak menafikan. Orang-orang seperti ini mudah sekali dihancurkan oleh yang namanya iblis. Kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita ada di sini, kita merindukan kuasa Tuhan, kita merindukan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita melayani Tuhan dengan semangat, kita melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Kenapa? Karena kita ini adalah seorang hamba, kita adalah budak. Kita tidak pantas berdatang pada Tuhan kalau kita dalam tekanan bahwa kita adalah hamba, saya ini adalah hamba, saya adalah budak. Kalau kita dalam kesulitan, saya ini adalah hamba, budak yang tidak punya apa, dan tidak punya hak, dan tidak punya hak apa-apa untuk memberontak kepada Tuhan, kecuali kita hanya memiliki semangat untuk melayani Sang Raja, Sang Juru Selamat. Banyak Tuhan yang kita punya. Yang lain kita adalah hal yang tidak berguna, hamba-hamba yang tidak berguna. Tetapi Tuhan membuat kita berarti mana? Karena kasih-Nya kepada kita. Jadi mari kita membayar sebagai semacam saat ini. Alhamdulillah tahun 2021. Jangan kita memberikan pemberontakan pada Tuhan. Jangan kita mengeluh pada Tuhan. Ingat, kita hanya seorang hamba yang tidak panas meminta permintaan apa, kecuali hanya melayani itulah saja. Ayat yang ke-8. Silakan yang ke-8. Ayat 8. Dan sebagai sudah berikut berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab kita nabi mata. Jadi gadis bodoh itu berkata kepada gadis bijaksana, berikanlah sedikit minyakmu, sebab berita kami akan padamu. Ini adalah yang terjadi bagi orang yang munafik. Ini adalah yang terjadi bagi orang yang hanya Kristen, hanya luarnya saja, tidak memiliki hubungan Tuhan dengan intim dan sempurna, tetapi dia hanya kedoknya saja. Dia tidak memiliki persiapan dimana dia bisa menjadi hubungan dengan Tuhan. Sepenuhnya saja ibadah sederhana, di rumahmu tidak ada hubungan dengan baik dengan Tuhan. Itu bangun juga bangun seolah hidup ini adalah kita sendiri. Tapi ini kita harus mempersiapkan, kita harus menghidupnya itu. Jangan anggap remeh suatu ibadah. Kita ini jalan di atas raja, di atas segala raja. Sama Pak Lurah saja kalau di desa sana disambut sampai mengunjungi.
Kan saya udah di setengah kota, jadi tahu ya Pak Isi. Kalau Mbak Fina sudah tahu kalau Pak Mudi itu ya, Pak sudah datang itu sudah orang sudah Mudi. Itu baru orang bisa. Ini raja di atas segala raja. Jadi kita datang dengan kuasa Allah, dengan kerinduan bahwa kita hidup dengan Allah, hidup dengan Allah. Jangan ada apa banyak saja di sini, pikirannya melayang-layang jauh sana, bahkan sampai bermimpi. Itu yang parah. Gimana firman Tuhan bisa masuk? Berarti dia sudah bermimpi dengan Tuhan. Orang seperti ini ketika dihempaskan gelora dari dalam kehidupannya, digoncangkan. Oh, kita depannya siapa? Kesuamu apa? Kesuamu makan apa? Karena tidak ada hubungan baik dengan Tuhan. Masalah selalu hantu. Tetapi orang-orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan, ketika dia ditempa badai, ketika dia memiliki masalah yang kuat, maka ketika badai itu datang, kita dapat berkata, Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kota bentengku, Tuhanlah yang memberi kuasa padaku, sehingga aku dapat berdiri di atas badai. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, coba kita cek kurang apa aminnya dalam bumi kita, dalam kehidupan kita sudah mulai berkurang. Kalau berkurang, lekas-lekas datang ke dekat pada Tuhan, mencari hubungan yang baik pada Tuhan, supaya minat kita tidak habis. Ayat yang 9. Sebagai jawab Tuhan yang baik dan bijaksana, dia cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi pada kedua minyak dan diri. Ya, tetapi jawab dari bijaksana itu tidak cukup. Kenapa kau pelit sekali bijaksana ini dari bijaksana ini? Bukan masalah pelit atau enggaknya. Tapi di dalam hidup ini, setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Di dalam dia memiliki hubungan dengan Tuhan. Ini adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Di antara satu dengan yang lain, saya dengan Tuhan, bukan yang lain. Dia memiliki uang karena dia bisa membeli, tapi dia tidak mempersiapkan diri orang. 10 sampai 12 ya, tetapi waktu mereka datang bagi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dia di ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang itu dan berkata, Tuhan, bukalah pintu bagi kami. Lalu dia menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal lagi. Atau ini dia berkata, aku tidak mengenal lagi. Sungguh apa ya? Kita mengalami Tuhan. Sebenarnya adalah firman Tuhan. Mengalami Tuhan dan sudah datang ke gereja dan sungguh datang di gereja. Ketika tidak ada semua itu motivasi yang baik. Katakan Tuhan, aku tidak mengenalmu. Betapa hati hancur. Kalau saya tidak salah menafsir, ini adalah orang-orang yang tidak diselamatkan. Tidak saling menyedihkan orang-orang pilihan yang tersingkirkan dari kebodohannya, meninggalkan Tuhan setiap harinya. Dia sungguh-sungguh datang pada Tuhan.
kata-kata yang lain bahwa kalau saya tidak salah tafsir, karena orang yang ini dikatakan bahwa mereka yang telah siap sedia masuk bersama ke ruang perjamuan kami. Berarti di antara 5 itu sudah masuk. Berarti yang 5 itu tidak masuk. Apakah itu yang masuk itu masuk ke dalam kerajaan surga? Apa yang 5-nya nanti atau tidak surga? Sudah tertutup. Bahkan dikatakan Tuhan, dikatakan Tuhan demikian. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenalmu. Yesus tidak mengenalmu karena engkau tidak ada persiapan, karena engkau hanya pura-pura munafikmu itu bukan semuanya. Itu yang dikatakan aku tidak mengenalmu. Apakah itu tidak menyedihkan? Karena di sini memang Tuhan katakan bahwa bukan katakan tentang orang yang benar atau orang yang fasik, tetapi ini katakan tentang warga kerajaan surga. Jadi bisa saja katakan bahwa warga kerajaan surga ini tidak masuk surga. Oleh sebab itu gunakanlah persiapan kita, bukalah pintu hati kita untuk bergaul dengan Tuhan, untuk menjalin hubungan dengan Tuhan yang baik. Bukan hanya daripada orang lain supaya dipuji atau lain-lainnya, tetapi dengan ketulusan. Jangan sampai kita kosong. Justru yang terlihat dan tidak kelihatan dibuli-buli itu yang dapat membuat api menyala dan kita bersama-sama Bapak di Tuhan memberkati. Dan terakhir, karena itu berjaga-jaga sebab kamu tidak tahu akan hari manapun ada saatnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita berjaga-jaga apa yang wajib kita bagikan kepada Tuhan, apa yang seharusnya kita berikan pada Tuhan, hidup pada Tuhan. Jangan kita memang terpancing oleh kehadiran Tuhan itu 10 tahun lagi, tahun 2011 naik lagi, 2012 naik lagi, 2000 itu sudah tidak apa ya, sudah jam berpikir lagi, dan pasti Tuhan datang. Entah Tuhan datang 2 detik lagi, entah Tuhan datang 2 hari lagi, atau 10 lagi, atau 1000 tahun lagi. Kita pasti akan berjaga-jaga supaya kita tetap hidup dekat dengan Tuhan. Jangan sampai minyak kita habis. Jangan sampai api itu mati. Mari kita lagi bersatu, ubah hidup. Firman Tuhan itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita dan dapat memperbaiki hidup kita. Tanpa firman Tuhan, tanpa Roh Kudus, hidup Anda akan sia-sia. Baik saudara dan saya, mari kita sama-sama jangan mengecewa Tuhan dan menjalani hidup. Siapa yang berusaha itu? Siapa memberikan hati kita kepada Tuhan sehingga kita sedia lampu dengan kita dan hidup kita senantiasa pasti. Mari kita berdoa. Bapak di surga, memberikan sebuah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih yang saat ini membangunkan kami bahwa buat setiap orang pilihan Tuhan bisa membantu menerima, tetapi hanya orang-orang yang dekat dengan sama seperti Daud yang hidup tidak dekat dengan Tuhan. Berikanlah kami Tuhan, berikanlah hidup kami supaya kami benar-benar baharui setiap harinya, sehingga kami setiap ada badai yang menerpa kami akan bisa katakan bahwa Tuhanlah kebaikan, Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah penolong di dalam kesesakan.
Dan semua itu memang untuk kemuliaan Nabi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dari mulai sekarang Tuhan kami siapkan kami dengan minyak agar dapat kami menyambut memberi pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami dalam nama Tuhan Yesus, kami dalam doa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat hari Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Ibu untuk bertanya hari ini. Firman hari ini berkat bagi kita semua. Saya akan bacakan untuk kegiatan kita selama sepekan ini. Untuk ibadah kebaktian rumah tangga setiap hari Selasa jam 6:30 malam. Untuk tanggal 25 Juli, MC Ibu Ika, Firman Tuhan Ibu Yati, musik Bapak Salomo bertempat di gereja. Untuk ibadah PA Sangka hari Rabu jam 6:30 malam, tanggal 25 Juli, MC Ibu Eva, Firman Tuhan Bapak Heru bertempat di Ibu Mahinasi. Ibadah perkawan hari Kamis jam 6 sore, tanggal 27 Juli, MC Ibu Susan, Firman Tuhan Ibu Yohana bertempat di gereja. Untuk ibadah doa Jumat jam 6:30 malam, tanggal 28 Juli, MC Ibu Ida, Firman Tuhan oleh Bapak Heru, musik Saudari Grace bertempat di gereja. Ibadah remaja pemuda hari Sabtu jam 5 sore, tanggal 29 Juli, MC Alexa dan Jerry, musik Noel dan Kaka. Untuk pemimpin acara yaitu Mbak Eva Azari bertempat di Rumah Rahma ya, Perjamuan Kasih. Ibadah PA Jerusalem Sabtu jam 6:30 malam, tanggal 29 Juli, MC Bapak Effendi, Firman Tuhan juga oleh Bapak Effendi bertempat di rumah Bapak Kader. Ibadah Raya Umum hari Minggu jam 7 pagi, tanggal 30 Juli, WL Ibu Eva, singer Saudari Maya, Saudari Rosita, Saudari Putri, Firman Tuhan oleh Bapak Heru Setiono, musik Bapak Salomo, Bapak Daniel, Bapak Isa, Bapak Anton, asal Bapak Ibu Joko Santoso, sound dan LCD Saudara Tian dan Saudara Idris. Untuk ibadah sekolah minggu hari Minggu tanggal 30 Juli jam 9:30 pagi, WL Kaika, singer Joanna dan Hazel, musik Yolan, Kak Salomo, dan Kak Daniel, Kak Anton, LCD Kak Nina. Snack yaitu ada perjamuan kasih. Batita akan dilayani Kak Ika, Indrian dilayani Kak Effendi, Pratama dilayani Kak Nurul, Matia dilayani Kak Esther Lestari, dan Tunas Remaja dilayani Kak Desi. Untuk hari ini jam 6 ada ibadah ucapan syukur di tempat Ibu Dani di rumah Ibu Trinayu. MC Ibu Ika, Firman Tuhan Bapak Heru, musik Bapak Salomo. Untuk laporan perpuluhan minggu keempat bulan Juli, Bapak Ibu Saudara melihat layar sini di depan. Untuk program orang tua asuh gereja kita, Gereja GKI Moses Romo, untuk setahun ini sudah berjalan dengan baik dari Juli tahun lalu hingga Juli tahun 2023 saat ini, dan kami membuka lagi untuk program orang tua asuh kepada jemaat
semua tempat ini yang dulu untuk membantu anak sekolah minggu yang membutuhkan bantuan, yaitu kita dapat memberikan investasi sebesar 50.000 per anak per bulan. Ya, kontrak minimal kita untuk 1 tahun selama ke depan, yaitu Juli sampai Juni 2024, bisa berinvestasi lebih dari 1 anak. Dan yang terbeban untuk menjadi orang tua asuh bisa menghubungi Ibu Elvina ataupun saya. Mungkin itu pengumuman untuk kegiatan kita selama seminggu ini, dan mungkin ada tambahan dari Bapak Ayu. Saya hanya bertegaskan saja, sore akan kebaktian di Menai. Saya punya adil, tanpa punya kendaraan akan dipunya. Jadi 4 jam kita berangkat. Kalau tidak lewat jam, berarti kita sudah berangkat. Proses supaya kita tepat pada waktunya. Ya, jadi itu prosesnya. Itu yang ada motor, kendaraan sendiri, bisa langsung saja naik. Tapi yang tidak ada motor, datang, ya hanya ada 1 mobil. Datang kalau sudah lebih dari itu, pasti bisa diangkat. Itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita memuji Tuhan dan silakan ingat bahwa firman Tuhan sudah sampaikan kepada kita, tapi itu nanti juga disampaikan lagi. Saya lalu saya katakan bahwa hati-hati karena waktunya sudah dekat. Tidak mungkin sampai 2000 tahun lagi atau 1000 tahun mendatang Tuhan datang. Tidak mungkin. Waktunya sudah dekat. Daripada orang yang percaya ini tersesat, terkubur, masuk ke dalam jurang, lebih baik diangkat saja. Jadi waktunya sudah dekat. Dia di kanan peperangan sudah sampai ke kita. Itu di mana? Waktu Tuhan sudah ambil. Jadi jangan sampai kita dimakanin siapa orang. Ya. Nanti kita masuk, Tuhan datang, wah, saya setiap hari gereja, saya setia kepada Tuhan, saya mendoakan orang. Matius pasal 7 ayat 21, 23, Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Tuhan tidak kenal kamu. Kita gigit jari masuk neraka. Saya ingatkan lagi, jangan sampai lupa pada firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama dan kita menyanyi satu pujian. Hidup ini ada kesempatan. Mari kesempatan yang baik kita tidak lewatkan saja. Kita menggunakan dengan sebaik mungkin. Waktu masih ada, hari siang masih ada. Kita menggunakan yang sebaiknya untuk melayani pekerjaan. Hidup ini
puji-pujian. Sebentar lagi kami akan pulang. Namun sebelumnya, kamu berdoa pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan Engkau berkati. Mulai dari atas sampai pada yang tertinggi. Pemilihan pada Februari mendatang kami serahkan ke tangan Tuhan. Biar Engkau memilih seseorang yang sungguh takut akan Tuhan, sehingga negara kami ini berjalan dengan baik di bawah pimpinan seorang yang takut akan Tuhan. Orang-orang percaya boleh berkembang terus, boleh berdoa, boleh bersama-sama dengan Tuhan, dan hidup lebih semangat, berbakti, beribadah pada Tuhan. Semua umat Tuhan, seluruh umat Tuhan di dunia ini, berkati mereka semua. Bagi mereka yang belum percaya, masih ada kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicara kepada mereka supaya mereka mendengar dan bertobat dan percaya pada Tuhan, menerima Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Kami berdoa negara kami, orang-orang kami, Tuhan tolong mereka masing-masing. Di kampung ini kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus akan bekerja, memberikan hati mereka yang haus akan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah mereka bertobat dan percaya pada Tuhan. Berikan kami kesempatan yang indah ini. Selagi kami masih kuat, kami boleh memberitakan Injil dengan kekuatan yang Tuhan beri kepada kami. Hikmat bijaksana bagi kami. Semua jemaat Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka, hidup mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, anak-anak mereka dalam pendidikan. Tuhan berkati. Biar berkat Tuhan terus turun ke atas kami masing-masing. Selama kami masih ada di dunia ini, ada kesempatan istimewa bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan dalam hidup kami setiap saat. Supaya kami dikuatkan, diteguhkan, kami hidup di dalam kehendak dan rencana, hidup dalam kekudusan, dan terus hidup dalam perintah Tuhan, mengikuti dan menjalankan perintah Tuhan dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati semua pekerjaan yang dikerjakan pada hari besok dan seterusnya sampai minggu besok kami ketemu di sini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur. Terima kasih atas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah seluruh jemaat Tuhan kasih. Pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat. Turunlah kiranya atasmu anugerah dan selamat dari Allah Bapa, kasih dan anugerah daripada Yesus Kristus, persekutuan daripada Roh Kudus, dari Roh Kudus, tetap menyertai membimbing menuntun kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.